Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Yunita, masih dalam sistem sirkulasi. Dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai organ peredaran darah. Disimak ya. Organ sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh arteri dan vena, dan yang ketiga kapiler. Nah, sekarang kita bahas jantung terlebih dahulu ya. Karakteristik jantung itu seperti apa? Yang pertama, jantung itu merupakan organ berongga yang memiliki 4 ruang ya. Ruangnya apa saja nanti dibahas. Kemudian bentuknya seperti kerucut tumpul dengan puncak atau apexnya berada di bawah dan posisinya miring ke sebelah kiri. Lalu letaknya di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, sebesar apa sih jantung? Sebenarnya berbeda-beda di setiap orang ya. Nah, kira-kira ukurannya sebesar kepalan tangan dari pemiliknya. Nah, beratnya juga bervariasi, tetapi rata-rata orang dewasa memiliki 220 sampai 260 gram. Kemudian dinding jantung memiliki 3 ya, ada bagian terluar atau epikardium, ini merupakan lapisan penutup permukaan jantung. Yang kedua miokardium, nah inilah yang berada paling tengah dan merupakan otot jantung, dan otot inilah yang mampu berkontraksi untuk memompa darah. Yang ketiga endokardium, ini merupakan lapisan dalam yang tersusun atas lapisan endotelium. Nah, inilah posisi jantung dalam tubuh kita di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan ya, dan posisinya agak miring ke sebelah kiri. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana anatomi jantung ya. Nah, inilah jantung merupakan organ berongga yang memiliki ruang. Ruang pertama adalah atrium. Nah, yang sebelah sini adalah atrium kiri atau serambi kiri. Lalu ini adalah atrium kanan atau serambi kanan. Selanjutnya di bagian apex atau puncaknya ada ventricle atau bilik. Nah, ini adalah ventricle kiri, dan yang sebelah kanan adalah ventricle atau bilik kanan. Nah, selain ruang, jantung juga dihubungkan oleh pembuluh besar. Di antaranya ini adalah pembuluh arteri besar yang namanya aorta yang nanti akan membawa darah keluar dari jantung. Lalu ini juga arteri yang membawa darah keluar jantung tapi menuju ke paru-paru, makanya disebut arteri pulmo kiri. Nah, kalau ini vena yang membawa darah menuju ke jantung dari paru-paru disebut vena pulmo kiri, dan yang ini adalah arteri pulmo bagian kanan. Selanjutnya ini vena pulmo bagian kanan ya, dan pembuluh ini yang berhubungan dengan paru-paru. Nah, ini adalah vena juga yang membawa darah dari seluruh tubuh bagian atas, namanya vena cava superior, dan ini membawa darah dari seluruh bagian tubuh bagian bawah, yaitu vena cava inferior. Nah, selain itu ada katup atau pintu. Nah, ini adalah katup atau pintu, namanya katup tricuspidalis yang membatasi atrium kanan dengan ventrikel kanan, dan ini adalah katup atau pintu mitral namanya, yang atau bicuspidalis yang membatasi atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, selanjutnya katup ini adalah katup pulmo atau katup paru-paru. Selanjutnya yang kedua adalah organ pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang pertama adalah arteri atau kita kenal dengan pembuluh nadi. Nah, seperti apa pembuluh arteri ini?
Pembuluh arteri ini pertama dia adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah meninggalkan jantung. Jadi bisa dari jantung ke seluruh tubuh atau dari jantung menuju ke paru-paru. Kemudian yang kedua, arteri memiliki dinding yang tebal, kuat dan bersifat elastis. Nah, dia memiliki 3 lapisan ya. Lapisan pertama adalah lapisan yang berfungsi untuk menguatkan dinding arteri yang disebut tunika eksterna atau adventitia. Yang kedua, lapisan tengah. Ini terdiri dari jaringan otot, polos dan serabut elastis. Dan yang ketiga, tunika intima yang tersusun dari sel-sel endotelium. Kemudian arteri ini yang paling besar memiliki diameter 1-3 cm, yaitu yang tadi ya, pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung, yaitu aorta. Nah, aorta ini adalah pembuluh darah yang keluar dari ventrikel kiri atau dari bilik kiri, yang fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan yang kedua ada arteri pulmonalis. Arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung, tetapi kaya karbon dioksida. Kalau aorta tadi kan kaya oksigen ya. Untuk kemana? Yaitu untuk ke paru-paru dari ventrikel kanan. Pembuluh darah yang kedua adalah kapiler atau kita kenal dengan pembuluh rambut. Kapiler ini memiliki diameter yang sangat kecil ya, 0,008 mm. Nah, kemudian berdinding tipis. Nah, hal ini menyebabkan plasma darah dan zat-zat makanan merembes dengan mudah sekali ke cairan jaringan antar sel ya. Nah, dindingnya ini tersusun dari selapis endotelium. Lalu yang ketiga, menghubungkan arteri kecil dan venula kecil dan vena kecil, yaitu venula ya. Arteri kecil itu arteriola. Lalu yang keempat, areanya dalam seluruh tubuh kita tuh sangat luas. Di orang dewasa itu sekitar 7.000 meter persegi itu cakupan kapiler ya. Nah, tetapi luasnya areal tersebut dalam tubuh kita ada beberapa bagian tubuh kita yang tidak memiliki kapiler, misalnya rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Nah, itu karakteristiknya. Kemudian sekarang fungsinya. Nah, kapiler ini berfungsi tadi sudah disebutkan ya pada karakteristik ketiga. Dia penghubung antara arteri dan vena. Kemudian yang kedua, mengambil zat-zat dari kelenjar. Nah, misalnya hormon ya. Nah, itu tugas dari kapiler. Yang ketiga, kapiler ini sebagai tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Nah, kemudian selanjutnya, nah kapiler ini terutama kapiler yang ada pada jonjot usus, di mana kapiler ini akan menyerap zat makanan dari usus. Dan fungsi yang kelima adalah menyaring darah yang terdapat pada ginjal, yaitu pada proses filtrasi ya, pada pembentukan urin. Nah, pembuluh darah selanjutnya yang ketiga adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Nah, vena ini berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung, yaitu ke ruang atrium. Nah, selanjutnya vena ini berbeda dengan arteri, di mana dindingnya lebih tipis, walaupun struktur lapisannya sama, tetapi otot polos dan serabut elastisnya jumlahnya lebih sedikit dari pada arteri ya. Kemudian jaringan ikat fibrosanya lebih banyak. Selanjutnya pembuluh vena ini dia dapat mengembang dan menampung sebanyak
75% total darah dan mengembalikan darah ke jantungnya dengan tekanan yang sangat rendah. Oke, selanjutnya pembuluh vena ini banyak sekali memiliki katup ya. Nah, katup-katup ini berfungsi untuk mencegah aliran balik, jadi darahnya tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Nah, tadi kan vena ini tugasnya membawa darah menuju jantung ya. Nah, katup ini berfungsi biar darah tersebut tidak balik lagi ke sel jaringan. Nah, pembuluh darah vena yang besar ini ada 3. Yang pertama vena cava superior ya. Nah, vena cava superior ini merupakan vena yang membawa darah kayak CO2. Ini maksudnya membawa darah ya, membawa darah kayak karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher dan kepala. Nah, kemudian nanti dia masuk ke atrium kanan. Selanjutnya yang kedua vena cava inferior. Nah, vena ini dia juga sama membawa darah kayak karbon dioksida tapi dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan juga. Nah, yang ketiga adalah vena paru-paru atau vena pulmonalis. Nah, vena ini dia arahnya sama ya, membawa darah menuju ke jantung, tetapi darah yang dia bawa adalah darah kaya oksigen yang berasal dari paru-paru. Kemudian dia masuknya ke atrium bagian kiri. Nah, adik-adik, dari uraian tadi kita simpulkan perbedaan pembuluh darah vena dan arteri sebagai berikut. Kita lihat dulu ciri-ciri pembuluh arteri. Pertama, dindingnya tebal dan elastis, kemudian memiliki satu katup yang terletak di pangkal arteri, kemudian terletak di bagian dalam tubuh, tekanannya kuat sehingga denyutnya terasa. Nah, ini bisa kalian praktekkan dengan menekan pergelangan tangan atau di leher ya. Kalau di pergelangan tangan, di bawah ibu jari kalian tempelkan ibu jari sebelahnya, tetapi agak ditekan, karena tadi letaknya kan di bagian dalam tubuh ya. Nah, nanti akan berasa denyutnya. Nah, itu karena tekanannya arteri itu sangat kuat. Ya, kemudian yang kelima, membawa darah kayak oksigen. Dan yang keenam, jika terluka darahnya akan memancar. Nah, sekarang kita bandingkan dengan vena. Kalau vena dindingnya tipis dan kurang elastis, memiliki banyak katup yang berada di sepanjang vena. Nah, hal ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini hubungannya dengan fungsi vena untuk mengalirkan darah balik ke jantung. Nah, jadi biar darahnya tidak kembali ke jaringan atau ke sel, maka ada katup di sepanjang vena. Kemudian terletak di permukaan tubuh sehingga kalian bisa melihat pembuluh vena ini tanpa harus menekannya ya. Misalnya di punggung lengan ada pembuluh yang berwarna biru atau keunguan, nah itu vena. Lalu tekanannya lemah sehingga denyutnya tidak terasa. Jadi walaupun terlihat, kalau kalian pegang pembuluh tersebut itu tidak akan terasa ada denyutnya. Lalu membawa darah kayak karbon dioksida, dan jika terluka darahnya ini hanya menetes. Baiklah adik-adik, sampailah kita pada mekanisme peredaran darah. Nah, tetapi sebelumnya ingin Ibu ingatkan kembali peranan masing-masing organ yang terlibat pada mekanisme ini ya. Pertama, jantung. Nah, yang serambi kanan pada saat jantung berkontraksi, dia akan menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh
tubuh. Sementara yang serambi kiri akan menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Nah, pada saat serambi ini menguncup atau pada saat jantung berelaksasi, maka darah segera dikeluarkan menuju ke bilik kanan ya, kalau yang serambi kanan. Sedangkan yang serambi kiri akan mengeluarkan darah kaya oksigen tersebut ke bilik kiri. Nah, posisi bilik pada saat menerima darah dari serambi adalah dia mengembang atau ketika jantung mengalami relaksasi. Ya, ketika bilik kanan mengembang, maka darah yang kaya CO2 dari serambi kanan akan masuk, sementara yang bilik kiri darah kaya oksigen dari serambi kiri akan masuk. Nah, selanjutnya pada saat jantung mengalami kontraksi, maka bilik kanan akan menguncup dan memumpahkan darah kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru untuk dibersihkan. Itu kalau bilik kanan. Sementara yang bilik kiri ketika jantung berkontraksi atau bilik menguncup, maka darah yang kaya oksigen akan dikeluarkan ke seluruh bagian-bagian tubuh melalui aorta. Nah, sekarang kita masuk ke pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang terlibat di sini hanya arteri dan vena ya. Nah, arteri ini akan membawa darah arahnya keluar dari jantung. Sementara darah yang diangkut sebagian besar arteri itu mengangkut oksigen kecuali arteri pulmo. Nah, sementara kalau vena itu sebaliknya, dia membawa darah menuju ke jantung. Dan sebagian besar vena itu mengangkut darah kaya karbon dioksida kecuali vena pulmo. Baik, sekarang kita simak mekanismenya lewat gambar ini. Nah, kita lihat, kita awali dari masuknya darah dari paru-paru ya. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya baik bagian jantung kiri maupun kanan itu bersamaan terisi darahnya ya. Kalau yang kiri kan nanti terisi darah kaya oksigen dari paru-paru, yang kanan terisi darah kaya karbon dioksida dari seluruh bagian tubuh. Tapi untuk mempermudah memahaminya, Ibu akan mulai dari masuknya darah dari paru-paru dulu. Oke. Nah, darah yang kaya oksigen dari paru-paru kiri maupun dari paru-paru kanan, dia akan masuk menuju ke serambi kiri ya. Karena membawa darah menuju ke jantung berarti yang terlibatnya adalah pembuluh darah vena atau arteri. Vena ya. Nah, vena membawa darah kaya oksigen menuju ke serambi kiri. Nah, karena darah yang dibawanya adalah darah kaya oksigen, maka vena yang terlibat di sini adalah vena pulmo namanya. Nah, nanti serambinya dalam kondisi sedang mengembang ya, atau pada saat itu jantung sedang berkontraksi. Nah, selanjutnya ketika serambi kiri menguncup, maka darah akan masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri nanti darah kaya oksigen ini akan dikeluarkan atau dipompakan ketika bilik menguncup ke seluruh bagian-bagian tubuh, baik bagian tubuh atas maupun bagian tubuh bawah melalui aorta. Nah, kemudian darah berjalan ke seluruh tubuh sampai menuju ke kapiler, dan disitulah arteri dan vena bertemu, di mana darah dipertukarkan di dalam sel-sel tubuh kita. Ya, nah kemudian nanti darah kaya karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida? Kan dari proses metabolisme yang terjadi di dalam sel kita. Nah, atau disebut sebagai sampah metabolisme ya. Nah, CO2 ini diangkut oleh pembuluh darah kava namanya ya, vena cava. Ya, vena cava, baik vena cava superior maupun inferior. Dari kemana arahnya darah tersebut dibawa? Yaitu ke serambi bagian kanan ya. Nah, serambi bagian kanan dia mengembang dan menerima darah dari vena cava tersebut. Kemudian ketika serambi kanan menguncup, maka darah masuk ke bilik kanan, dan kemudian jantung berkontraksi atau bilik menguncup, maka darah kaya karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan menuju ke paru-paru, baik paru-paru kiri maupun paru-paru kanan melalui arteri. Karena arterinya membawa darah kaya karbon dioksida, maka arteri yang terlibat adalah arteri pulmonalis. Nah, kemudian di paru-paru, tepatnya di alveolus, darah dipertukarkan kembali. Yang kaya karbon dioksida dibuang ke lingkungan, dan yang kaya oksigen dibawa lagi. Nanti balik lagi ke jantung dan terus begitu
seterusnya. Oke. Nah, dari penjelasan ini bisa Ibu simpulkan bahwa peredaran kita tuh ada dua ya berdasarkan arah edarannya. Yang pertama ada peredaran darah besar atau sistemik, itu yang meliputi jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmo, yaitu hanya meliputi jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Nah, bisa disimak lewat gambar ini. Nah, ini ya, ini peredaran darah kecil dari paru-paru ke jantung dan dari jantung ke paru-paru. Nah, itu adalah peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang berbeda ya, mengandung karbon dioksida menuju ke jantung dan membawa darah kayak oksigen yang keluar dari jantung. Nah, demikianlah adik-adikku penjelasan mengenai sistem peredaran darah. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada video animasi ya tentang peredaran darah. Nah, jika kalian pegang dada kalian sebelah kiri, maka akan terasa detupan jantung ya. Nah, itu ketika jantung sedang berkontraksi dan berelaksasi. Nah, seperti apa prosesnya? Kita lihat ini di dalam jantung tuh, jantung berdenyut memompa, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, nutrisi, oksigen ya, dan membawa balik semua sisa-sisa metabolisme menuju ke jantung untuk dikeluarkan lagi ke organ ekskresi. Nah, yang terlibat di dalam proses peredaran darah ini selain jantung juga akan ada pembuluh darah. Kita lihat pembuluh darahnya terdiri dari pertama pembuluh darah yang mengangkut oksigen, yaitu arteri. Nah, yang berwarna merah itu ya, terus vena, dan kemudian ada kapiler. Nah, ini kapiler ya, atau pembuluh darah kecil yang nanti sampai ke jaringan kita. Nah, tanpa kita sadari, tanpa harus kita kontrol, jantung itu terus memompa, mengedarkan darah ke seluruh tubuh ya. Sekitar 4-5 liter darah itu diedarkan oleh jantung. Nah, sekarang kita lihat anatomi jantungnya. Yang pertama adalah atrium kanan. Selanjutnya ini adalah atrium kiri. Lalu ini adalah ventricle kanan. Lalu ini adalah ventricle kiri. Ya. Selanjutnya ada katup atau penutup jantung, pintunya ya. Yang pertama katup tricuspidalis, kemudian ini mitral katup atau katup bicuspidalis ya. Lalu ini adalah katup aorta. Selanjutnya ini adalah katup paru-paru atau pulmonic valve. Nah, selanjutnya bagaimana darah didistribusikan. Nah, kita lihat dulu yang bagian kiri ya, jantung sisi kiri, atrium kiri maupun ventricle kiri. Pertama darah kita lihat dari paru-paru. Nah, ini dari paru-paru dulu. Oke. Nah, ini darah yang kaya oksigen yang dibawa oleh vena paru-paru. Ini berasal dari paru-paru masuk ke atrium bagian kiri, lalu masuk ke bagian ventricle kiri dengan membuka katup mitral. Oke, selanjutnya dari ventricle kiri nanti darah akan dipompakan, katup aorta terbuka dan masuk ke aorta. Kemudian dari aorta diedarkan ke seluruh tubuh sampai menuju ke bagian terkecil yaitu arteriola kapiler. Nah, ini kapilernya nanti bertukar dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, nanti karbon dioksida dibawa oleh vena menuju ke jantung sisi kanan melewati vena cava ya, baik vena cava inferior maupun superior. Ini masuk ke bagian atrium kanan. Nah, ini
ditandakan berwarna biru ya, berarti darah kaya karbon dioksida. Masuk ke atrium kanan, membuka lubang katup tricuspidalis, masuk ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan kemudian darah dipompakan menuju ke paru-paru. Nah, ini terbukalah katup paru-parunya. Nah, nanti masuk ya. Nah, ini keluar melalui arteri pulmo ya. Nah, masuklah ke paru-paru. Nanti paru-paru bertukar tempat dengan oksigen bertukar tempat di alveolus paru-paru dengan karbon dioksida. Nah, terus demikianlah seterusnya. Selama manusia itu hidup, darah ini terus mengalir. Baiklah adik-adik, demikianlah penjelasan mengenai organ sistem peredaran darah dan mekanisme peredaran darah manusia. Nah, semoga kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi biologi bersama Ibu Yunita. Terima kasih atas segala perhatian kalian, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.